Balik lagi di channel YouTube gua Rupa-Rupa Botak. Pagi ini gua kedatangan pasien baru yang udah janjian beberapa minggu lalu dan baru berkesempatan karena gue baru libur. Dan kebenaran ada bahannya, sekalian gue pengen sharing sama lu semua. Ini masalah apa aja sih yang biasa dan umum ditemuin sama motor-motor matic yang ada di negara kita tercinta ini. So tonton terus video gue supaya lo bisa tahu, oh ternyata motor gue nih selama ini begini nih penyakitnya nih. Nanti gue kasih tahu. Belum tonton video gue sampai habis, jangan lupa komen, like, and share, sama subscribe dan lonceng biar lo bisa terus ngikutin kegiatan gue pagi ini. Langsung aja. Oke, di depan gue udah ada beberapa komponen yang sering bunyi kalau udah mulai habis atau udah mulai harus diganti. Ini adalah roller. Nah, kelihatan nggak? Nih kalau udah mulai diganti dan udah mulai aus itu ya, dia biasanya bunyi kayak kletak di bagian depan CVT. Nah ini bagian depan CVT itu di sini, nanti kedengarannya di daerah depan sinilah kayak bunyi kletak. Nah kayak itu sudah bisa dipastikan bahwa harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena kelihatan nggak ada kayak garis putih gitu. Ini bagian ini nih, tuh kelihatan nggak tuh, ini ya, ini dan semua ini enamnya ini pasti punya kayak gitu. Nah kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena gesekan di rumah rollernya ya, posisinya kayak gini, dan setiap kali motor itu kita jalan ini muter nih, ini semua muter, ini enamnya muter ya, ini enamnya muter semacam kayak pemberat gitu lah. Nah jadi apa, dia ada gesekan di rumah roller ini, itu bisa menjadi penyebab utama bunyi tersebut. Karena ini kan tracknya tuh, jalurnya dia kan udah mulai mau habis ini, jadi harus diganti kalau sudah ada lecet-lecet kayak gitu. Nah tuh lecet kelihatan kan, di setiap dinding konsisten lecetnya sama, hampir sama semua ya. Itu yang keberapa tadi itu nggak tahu lah gua. Ini part selanjutnya, ini adalah pengunci dari roller tadi ya, dan ini nggak boleh habis, nggak boleh ngoplok. Nah tuh harus rapat kayak gini tuh, harus rapat. Kalau udah nggak rapat itu dia pasti menimbulkan bunyi. Nah ini nggak, masih cakep nih. Selanjutnya ini adalah rumah puli belakang. Oke, rumah puli belakang ini ada kampas. Kalau motor lo udah mulai ngoyok, ini diganti ya, part ini mesti diganti. Ini udah tipis ya, ngeliatnya gimana tipis atau enggak, lihatnya dilihat sini aja nih, batas ini nih, besi ini. Kalau udah kayak gini berarti udah ngelewatin besi ini, berarti udah harus diganti. Nah kalau gini masih tipis-tipis, tapi ya gitu, motor nggak terlalu responsif. Ada suatu kasus udah diganti tapi kok malah cepat ngoyo. Nah pernya di dalam yang 3 harus diganti juga, karena kalau ganti ini udah wajib sama pernya. Kayaknya sih 1 set sih, karena gue belum pernah ganti juga. Jadi per itu harus benar-benar keras pada saat posisi lagi lampu merah, jadi kampas ini nggak terus ngegigit ke rumah kopling ini. Kalau rumah koplingnya terus kegigit, nanti bakal terjadi jalur kayak gini nih, kelihatan nggak tuh garis. Nah kalau ini masih halus, ini masih bisa. Kalau udah nggak halus, nah itu harus diganti dulu. Nah selanjutnya ada per. Nah ini kelihatan nggak sih ada per di sini tuh. Nah tuh ada per gede di situ. Fungsinya buat ngedorong ini, buat ngedorong si payung. Wah puli, nah ini keras banget. Tugasnya dia tuh kalau udah dapet dorongan dari puli depan, ini bakal nanti megar. Kalau ini megar udah otomatis ini megar juga. Nah kalau keduanya sudah megar, si fan belt ini akan ngikat ke sini. Nah baru motor bisa jalan. Itu ya, yang biasanya bunyi kletek-kletek udah pasti di bagian roller. Ya itu harus dicek, entah rollernya, entah rumah rollernya lebih tipis, entah yang 3 biji ini ya. Itu yang kedua adalah di bagian belakang bunyinya, bisa jadi di bagian per tadi itu yang besar itu udah mulai
Kalau per itu harus longgar, kalau dia tuh nggak boleh tambah kecil. Kalau tambah kecil karena udah sering kepake kan, keluar masuk mekar kayak gitu, itu harus diganti. Karena itu untuk mempertahankan si spring itu supaya tetap keras gitu. Karena semakin keras ya semakin bagus daya pernya gitu, bagus daya dorongnya bagus. Ketiga, motor gua ngoyo, kenapa sih? Ini yang bisa diganti. Nah, ini mesti diganti. Oke, kira-kira itu dia info yang bisa gua kasih untuk bunyi-bunyi yang sering terjadi di motor Matic di bagian CVT. Oke, kira-kira itu adalah tips-tips simple mengenai trouble motor Matic, khususnya di bagian CVT. Ada bunyi-bunyi aneh ya, kira-kira part-part tadi yang udah gue sampein itu boleh segera lu cek ke bengkel. Kalau kata bengkel udah harus nih mas, udah haus atau udah harus diganti, sok diganti aja, karena itu buat keamanan bersama. Jangan lupa komen, like, and share video gue seperti ini yang jarang bisa gue share karena gue kerja. Jangan lupa subscribe Rupa-Rupa Botak.